kita mulai dengan bab 1, The Law of Irrationality. Di sini, Greene menghadapi realitas tentang irasionalitas manusia. Dia menegaskan bahwa kita semua, meski berpikir kita rasional, sering dipengaruhi oleh emosi, bias, dan impuls irasional. Faktor-faktor ini seringkali mengaburkan penilaian dan pengambilan keputusan kita. Greene membahas berbagai bias kognitif dalam bab ini. Misalnya, bias konfirmasi, di mana kita cenderung mencari dan menafsirkan informasi yang mendukung pandangan kita yang sudah ada. Atau efek Dunning-Kruger, di mana orang dengan pengetahuan atau keterampilan yang kurang, memiliki keyakinan yang berlebihan tentang kemampuan mereka. Greene juga memberikan studi kasus dalam bab ini, salah satunya adalah Pericles, seorang pemimpin militer dan politik dari Athena kuno. Dia memimpin negara dengan mempertimbangkan faktor emosional dan irasional dalam pengambilan keputusan. Sebagai saran praktis, Greene menyarankan kita untuk lebih mengenali dan memahami bias dan irasionalitas kita sendiri. Ini melibatkan langkah-langkah, seperti menyadari bias kita, melawan impuls kita, pendidikan diri, berpikir dalam jangka panjang, dan mengembangkan sikap empati. Dengan memahami irasionalitas kita sendiri, kita dapat menjadi lebih baik dalam pengambilan keputusan dan interaksi kita dengan orang lain. Ini bukan hanya penting dalam konteks profesional, seperti negosiasi dan kepemimpinan, tetapi juga dalam kehidupan pribadi kita, seperti dalam hubungan dan komunikasi kita dengan orang lain. Kita lanjut ke bab 2, yang berjudul The Law of Narcissus. Di bab ini, Greene mengeksplorasi konsep narsisisme dalam konteks perilaku manusia. Narsisisme, seperti yang dijelaskan oleh Greene, adalah kecenderungan untuk menganggap diri kita sendiri sebagai pusat dunia, seringkali sampai titik yang berbahaya. Kita semua memiliki sedikit narsisisme di dalam diri kita. Namun, pada beberapa individu, narsisisme ini bisa sangat mendominasi dan merusak hubungan interpersonal. Bab ini juga mencakup sejumlah studi kasus. Salah satu contohnya adalah Louis XIV dari Prancis, yang terkenal dengan gaya pemerintahannya yang mewah dan egosentris. Greene menggunakan contoh seperti Louis untuk menunjukkan bagaimana narsisisme dapat berpengaruh dalam sejarah dan politik. Pada bagian saran praktis, Greene menyarankan pembaca untuk memahami dan menavigasi narsisisme, baik di dalam diri sendiri maupun orang lain. Salah satu cara melakukannya adalah dengan mengembangkan empati dan pemahaman yang lebih baik tentang perspektif orang lain. Ini akan membantu kita menangani individu yang sangat narsisistik dan untuk menghindari retaknya hubungan kita. Greene juga menekankan pentingnya kesadaran diri dan introspeksi dalam mengendalikan kecenderungan narsistik kita sendiri. Dengan demikian, kita dapat menjadi lebih baik dalam berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain, baik dalam kehidupan profesional maupun pribadi.